Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pewawancara hari ini. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Selain Bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional, hari ini juga saya berkesempatan melakukan wawancara dengan Bapak Presiden RI Joko Widodo. Pesan-pesan Bapak Presiden di hari yang penuh semangat ini. Langsung saja menyapa selamat sore Pak Presiden. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat yang paling penting. Alhamdulillah Pak Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Izinkan saya menanyakan yang pertama. Nampak hari ini kan Hari Pendidikan Nasional Presiden. Apa makna arti NAS ini bagi Bapak Presiden? Semangat Hajar Dewantara ini yang kita harus ingat semuanya, bahwa pendidikan itu haruslah memerdekakan manusia yang belum menyampaikan itu, dan itu kita harus ingat semua. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan kehidupan manusia, memerdekakan hal yang menjadi tujuan jadi kita di Indonesia. Dengan berbekal pendidikan, semua orang boleh menjadi apa saja. Ini juga penting, perlu digarisbawahi. Tapi selain itu harus juga menghormati kemerdekaan orang lain. Saya mau mengingatkan, berhubung hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, agar sistem pendidikan Indonesia sebagai mana haruslah memerdekakan manusianya dan membangun jiwa dan raga bangsa. Coba saya ingin juga bertanya, apa filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal di dunia pendidikan? Ya, filosofi mereka itu adalah ngarso sung tulodo ing madio mangun karso. Karso tepuri handayani, ini artinya di depan memberi teladan, di tengah hai memberi bimbingan, dan di belakang memberi dorongan. Jadi sebenarnya esensi dari ini adalah jiwa kepemimpinan dari pendidik. Itu luar biasa pentingnya konsep gotong royong yang sudah kita buatkan dalam profil pelajar Pancasila itu. Sebenarnya arah merdeka belajar lebih tadi. Pak, sekarang kita dalam situasi pandemi Pak. Apa yang menurut Pak Presiden menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan? Ini kalau kita gunakan cara-cara lamanya, pendidikan tidak bisa jalan di era pandemi. Tak akan bisa, perlu cara-cara baru. File digital hybrid ini kita harus cepat adaptasi, harus ada tip kreatif, dan ada inovasi terus. Situasi pandemi seperti saat ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia saja. Semua negara mengalami, lebih dari 215 negara mengalami pandemi ini, mengubah secara drastis kehidupan kita dan untuk memutus penyebaran COVID. Kita juga sudah memutuskan untuk pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran yang dilakukan secara daring, dan tantangannya adalah bagaimana memastikan pembelajar dapat tersampai dengan baik. Pandemi juga jangan menjadi penghalang untuk mencapai kemajuan, dan saya sangat berharap cita-cita untuk mencapai SMU goal itu tidak berhenti, agar pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia ini benar-benar dirasakan oleh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya banyak sekali Pak Presiden hal-hal yang sebelumnya intuisi kita sudah merasakan perlu adanya perubahan di dunia pendidikan. Tapi karena adanya pandemi itu menjadi jauh lebih jelas kesenjangan digital di masa pandemi ini.
Apa saja menurut Pak Presiden mengenai vaksinasi ini agar kemajuan pendidikan ini tidak terhalang? Apa menurut vaksinasi ini karena kita harus mencapai herd immunity atau kekebalan komunal. Jadi kekebalan harus karena kita punya ada target pendidikan yang perlu dari offline ke online sudah memulai vaksinasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Ini agar apa? Agar para pengajar ini terlindung dan juga anak-anak kita bisa terlindungi dari anarkis, juga bisa segera sekolah tatap muka. Tapi terbatas tatap muka terbatas. Yang harapan saya ini seluruh tenaga pendidik dapat segera divaksinasi, karena saya menyampaikan ke Menteri Kesehatan beri prioritas dan dengan segala daya dan upaya kita ingin segera mengajar ketertinggalan yang disebabkan oleh pandemi. Jadi kalau nanti sudah mulai tatap muka, betul-betul secara tetap harus menjalankan protokol, siap. Kemudian kita evaluasi setiap wilayah seperti apa, dan setelah itu kita akan memutuskan kebijakan ke depannya akan seperti apa. Presiden, izin bertanya, sebenarnya apa yang ada di benak Pak Presiden mengenai kemajuan yang Bapak ingin lihat terjadi dalam pendidikan di Indonesia ini? Pendidikan untuk semuanya, artinya inklusif, sampai ke pinggiran, sampai ke pelosok desa, pelosok tanah air, tapi pendidikan yang berkualitas. Itu kunci yang kooperatif. Dua-duanya harus berjalan bersama, yang saya tugaskan ke Menteri. Justru dengan sekarang ini ada pandemi, terjadi percepatan untuk digitalisasi. Jadi kalau melihat di lapangan. Bertanya lagi Bapak Presiden, seperti apa banyak kendalanya dalam pendidikan di saat pandemi saat ini? Yang nggak punya HP, banyak yang nggak punya koneksi internet, dan kita lihat di dunia memang kualitas daripada pembelajaran itu ada penurunan, tapi hal yang dipelajari para guru-guru dan anak-anak mengenai platform digital ini menjadi suatu kesempatan emas bagi kita untuk mengikuti perkembangan itu dan menggunakan untuk transformasi pendidikan seperti apa yang saya bilang, hybrid. Walaupun anak sudah kembali ke sekolah, nanti berbagai macam-macam rapper teknologi akan meningkatkan kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid dengan cara yang belum bisa kita prediksi. Tapi kesempatannya banyak sekali. Jadi sudah ada terobosan-terobosan. Sudah sana beberapa. Yang pertama yang saya bilang tadi adalah digitalisasi sekolah akan di salah satu fokus utama di dalam program Merdeka Belajar ini. Tapi ada beberapa program-program yang sangat penting yang sudah diluncurkan, walaupun dalam masa pandemi. Yang pertama adalah ujian nasional, kita ubah menjadi asesmen nasional, di mana sekarang kita akan mengukur informasi tapi mengukur numeransi dan literasi kemampuan bersemangat. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Banyak sekali pesan Bapak yang tadi menjadi bekal buat saya. Udah di sini saya juga berharap masyarakat dan juga dapat terinspirasi oleh kata-kata dan juga sejarahnya Pak Presiden. Saya selalu Pak Presiden, semoga
diberi kesehatan untuk kedepannya dan melancarkan rezekinya. Terima kasih sudah hadir di wawancara saya pada hari ini. Terima kasih dan mari serentak bergerak maju mewujudkan Merdeka Belajar semakin jaya. Baik, terima kasih Bapak Presiden atas kesempatannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.